Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang rencana zonasi kawasan antar wilayah Laut Natuna, Natuna Utara. Peraturan ini mencantumkan dua kebijakan untuk mewujudkan zona pertahanan dan keamanan di Natuna. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat menunjang stabilitas di wilayah perbatasan. Ada 4 strategi pengelolaan wilayah yang dicantumkan. Pertama, peningkatan efektivitas kegiatan di wilayah pertahanan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang lainnya. Kedua, pengendalian dampak lingkungan di daerah latihan militer. Kemudian pelaksanaan pertahanan dan keamanan secara dinamis. Dan terakhir, peningkatan kapasitas, efektivitas, dan jangkauan pengelolaan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan. Sementara itu, ada 3 strategi peningkatan prasarana dan sarana pertahanan keamanan negara, dari pengembangan pos pengamanan perbatasan sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan, hingga kebijakan dan strategi di berbagai bidang. Pemirsa, penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang rencana zonasi kawasan antar wilayah Laut Natuna, Natuna Utara diharapkan dapat menunjang stabilitas di wilayah perbatasan. Sebelumnya, perairan Natuna menjadi sorotan dunia. Tiongkok mengklaim wilayah tersebut masuk dalam teritori mereka berdasarkan 9 garis putus. Dan untuk membahasnya lebih lanjut lagi, kita sudah terhubung dengan pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri. Selamat pagi, Ibu Koni, apa kabar? Selamat pagi Mbak Sarah, sehat, terima kasih. Baik, Bu Koni, melihat bagaimana keputusan Presiden sudah diumumkan tersebut, ini bagaimana Ibu Koni melihat langkah-langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dan juga Indonesia dalam hal pertahanan di Natuna, Natuna Utara? Terus terang saja kalau saya itu agak bingung ya dengan keluarnya PP ini. Pertama, selalu ada kita dikejutkan oleh PP yang reasoningnya menurut saya atau dasarnya itu kurang kuat. Pertama, saya tuh pengen tanya sebenarnya reasoning zonasi itu apa? Kenapa seluruh bukan Indonesia itu dilihat sebagai sebuah unit tunggal, gitu kan? Kenapa khusus Natuna dan Natuna Utara? Itu harus ada reason yang sangat kuat. Karena ada 2 hal mendasar. Pertama, memisahkan, kalau kita baca ya PP-nya itu kan jelas-jelas menyatakan pertama meningkatkan efektivitas kegiatan wilayah pertahanan, dan kemudian bagaimana mengendalikan dampak lingkungan yang disampaikan, dan kemudian dampak keamanan. Yang mesti kita pahami, pertahanan keamanan itu nggak bisa dipisahkan. Pertahanan itu bagian dari keamanan, dan keamanan dalam aspek Polri itu adalah Kamtibmas, bukan keamanan nasional. Itu dulu. Jadi dari PP ini saja, kata-kata itu sudah membuat kebingungan, ya. Kemudian ceritanya menurut saya PP ini adalah mengatur dan mencantumkan tentang zona kepertahanan di Natuna. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menjawab ukuran apa yang membuat wilayah Maluku misalnya tidak dianggap lebih strategis dianggap Natuna? Kemudian bagaimana mengukur zona Natuna itu dengan pertahanan dinamis, ya. Kemudian misalnya lain non dinamis, apa ukurannya? Siapa menentukan hankam itu dinamis? Apa ukurannya? Bagaimana merumuskannya itu? Nah, karena ini semua mesti clear. Kalau enggak, kita tuh akan dalam bahaya besar. Saya mau cerita aja ya. Ketika kemarin kejadiannya di Armando di DPR, apakah kecanggihan alat Polri dalam sistem utama deteksinya, ya kan? Itu terkait dengan PP? Enggak kan? Karena dia bicara tentang readiness, siap aja gitu. Nah, maksud saya, Natuna pun mesti demikian. Yang penting dia tuh harus siap. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana pengelolaan efektif, efisien, apapun kata-kata di situ, pertanyaannya, kita itu ready nggak? Karena kekuatan angkatan laut, kekuatan angkatan udara, kekuatan angkatan darat, mau berapapun anggarannya digelembungkan, bagaimana bombastisnya berita pembelian ini dan itu alutsista, ready tidak? Itu pertanyaannya. Oke, baik Bu Koni. Kalau memang niatnya atau tujuannya adalah menjaga stabilitas, ini bagaimana langkah-langkah yang tepat sebenarnya untuk menjaga kedaulatan Natuna dan Natuna Utara di Indonesia? Itu yang saya bilang, kalau bicara tentang stabilitas itu bicara tentang readiness ya. Dan readiness itu menurut saya itu agak gini ya, untuk bicara readiness. Anggaran pertahanan kita di 2009 sampai 2020 itu signifikan. Peningkatannya hampir 400, 398% kalau nggak salah. Tapi coba perhatikan tentang readiness. Angkatan Darat, Laut, Udara. Saya nggak boleh sebutkan lah karena ini terlalu sensitif. Tapi berkisar di bawah 30% rata-rata semuanya.
Jadi kenapa peningkatan anggaran yang hampir 400% atau menuju 500% tidak diikuti readiness yang demikian kuat juga. Makanya tadi saya sampaikan dari pertama, PP ini membingungkan saya. Kenapa seolah-olah mendorong readiness itu adalah mendorong dengan PP. Makanya tadi saya bandingkan, ketika kita langsung menemukan dalam hitungan detik, kalau boleh dibilang, kalau nggak boleh dibilang menit ya, detik karena sangat cepat, Polri menemukan siapa yang melakukan apa terhadap Ade Armando gitu kan, itu karena dia ready gitu loh, readiness Polri. Nah, maksud saya ditarik ke dalam kasus kenatunan, dan sekali lagi saya tidak paham soal maksud zonasi ini apa, karena harusnya seluruh Indonesia, jadi harus zonasian gitu. Nah, sekarang readiness-nya bagaimana? Karena nggak mungkin PP ini hanya untuk melindungi readiness di situ, gitu loh. Jadi seolah-olah zona Natuna ini adalah zona yang sangat prime gitu, menjadi sangat penting. Padahal saya bilang tadi, siapa yang mengukur misalnya di Maluku yang saya tahu menjadi sumber sekali perikanan kita, yang saya tahu betul kalau kita lihat ancaman pencurian ikan itu lebih masif mungkin dibandingkan di Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan atau daerah Natuna tadi. Siapa yang menentukan itu? Ukurannya apa? Lalu apa tadi yang saya maksudkan dengan dinamis? Jadi saya pikir tuh PP ini agak akan membawa masalah, bukannya akan menyelesaikan masalah. Karena tidak menjawab sebenarnya masalah mendasarnya apa. Oke, berarti memang masalah yang di highlight ini harus dibicarakan lagi atau harus diingatkan lagi readiness kita seperti apa. Kalau begitu Ibu Kony, seperti apa sebenarnya kita bisa mempersiapkan atau dikatakan ready untuk mempertahankan wilayah? Oke, kalau saya bilang kita itu nggak boleh berpikir dalam konteks hari kemarin dan hari ini saja, tapi lihat ke depan. Oke, dan kalau kita bicara hari ini, kita lihat orang-orang sudah sampai kemana. Oke. Kalau saya ditanya, seharusnya titik beratnya kepada mana? Kepada sensor, termasuk elektronik intelijen dan juga optronik. Apa sih itu gitu loh? Karena ini kita harus bicara tentang wahana intai jarak jauh, kita harus bicara tentang kekuatan patroli serta reaksi cepat pendukungnya, yaitu bagaimana kekuatan angkatan laut, kekuatan udara yang terintegrasi. Dan ini artinya bicara tentang kalau ditanya apa sih optoelektronik gitu, canggih banget. Ini adalah tentang penerapan perangkat sistem elektronik menemukan, mendeteksi, mengontrol cahaya. Jadi udah bukan lagi alutsista gitu, alutsista yang seolah-olah dibahasnya itu alutsista harus siap. Enggak, ada satu hal yang lebih canggih, yaitu optoelektrik. Ketika optoelektronik ini menangkap deteksi sinyal apapun untuk pengawasan, bergeraklah kemudian tadi yang pendukung tadi yang saya bilang masuk dalam wahana patroli dan reaksi. Nah, ini semua mesti terintegrasi dalam suatu sistem. Di mata saya, jangan-jangan matanya di mana? Indonesia ini sekarang ya. Kemudian tindakannya di mana? Yang jelas kita ini Polri gitu. Nah, ini yang mesti kita sinkronkan. Karena kita bicara tentang signal intelligence. Apa sih signal intelligence? Itu bagaimana kita mampu mengumpulkan intelligence gathering, komunikasi, baik kapal, baik manusia, baik apapun gitu kan. Dan kemudian mampu menyimpulkannya dalam sebuah communication intelligence. Gitu loh. Jadi sekali lagi saya balikan tadi pertanyaannya, kalau kita mau bicara Natuna itu sangat strategis dan urgent. Kemarin kajian kasus DPR itu bisa sangat urgent dan bahaya buat keamanan pertahanan negara gitu, stabilitas negara. Dia PP Polri nggak pakai PP loh. Dia tiba-tiba langsung aja mengambil semua orang-orang. Nah, sama anggap aja sekarang Natuna itu kayak kemarin DPR, tiba-tiba ada interceptor yang ngaco gitu. Ya sama, tapi sekali lagi kenapa juga mesti cuma Natuna? Zonasifikasi ini siapa yang membuat zonasifikasi ini? Kenapa alasannya? Karena di mata saya tadi saya bilang, apakah cuma Natuna, Indonesia bagian timur, terutama di Maluku itu juga sangat-sangat menurut saya harus sangat diperhatikan. Jadi membawa masalah zonasifikasi ini menjadi masalah bahaya juga, akan memecah antara kabupaten lain dan provinsi lain terhadap kabupaten dan provinsi lainnya. Itu menurut saya. Baik, Bu Kony. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, pasti harus ada yang ditingkatkan sarana prasarana juga, Ibu Kony. Bagaimana ini untuk kondisi prasarana dan sarana yang kita miliki saat ini? Apa yang harus ditingkatkan? Ya tadi saya bilang yang mesti ditingkatkan itu prasarana tentang bagaimana sensor termasuk elektronik intelijen, bagaimana juga optronik, tadi wahana intai jarak jauh, ya kan? Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita kemampuan sistem pengawasan, deteksi, pengintaian udara dan laut. Itu mesti penting. Jadi sekali lagi multi sensor. Nah, itu satu ya. Yang kedua, dunia ini sudah tergabung atau beberapa negara dunia itu tergabung dalam SOSUS Network. SOSUS itu adalah Sound Surveillance System, yaitu sistem pengawasan suara dengan rangkaian pos pendengaran di bawah laut. Itu yang saya bilang tadi. Salah berpikir kita pertahanan keamanan, itu jangan berpikir seperti kemarin, perangnya masih dogfight gitu. Enggak. Ada masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan teknologi tingkat tinggi yang harus dikejar. Jadi kalau orang generasi perangnya sudah generasi perang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 malah sudah hampir masuk, ya kita juga harus ke sana gitu.
Jadi, apakah kemudian kita sudah punya multisensor yang masuk ke dalam social network? Ya kan, kalau kita masuk ke social network dengan sistem pengawasan suara yang sangat canggih itu, maka kita bisa melacak apapun ancaman gitu. Oke, Bu Kony. Tapi sekarang kita mampu tidak, kita memiliki tidak untuk perangkat-perangkat tersebut untuk bisa melakukan sistem pengawasan yang dikatakan Bu Kony tersebut? Boro-boro, Mbak, kalau punya kita, jangankan yang begininya, Mbak. Saya bilang tadi, kalau sudah punya, Presiden nggak usah keluarkan PP. Saya bolak-balik harus contohkan ya, tentang urgensi. Kalau tadi dianggap urgensi. Kemarin DPR itu, kenapa TNI bisa, Polri bisa cepat sekali mengambil siapa yang jahat terhadap Ade Armando. Karena dia siap dari mulai sistem pengawasan yang tadi saya bilang, signal intelijennya masuk, elektronik intelijennya sudah bergerak gitu kan. Mungkin dia udah pakai wahana intelijen jauh, saya nggak tahu juga, karena cepat sekali dia mendeteksi itu. Yang saya mau bilang di sini, yang saya mau tekankan di sini adalah betapa ready-nya Polri. Jadi kita udah nggak bicara tentang apa, mesti beli apa. Karena sekarang anggaran pertahanan kita tuh sudah naik sangat gigantic, Mbak. 2009 itu ke 2020 saja sudah hampir 398% kalau nggak salah. Dengan tambahan Pak Prabowo melakukan sekarang pembelian mungkin sudah 500%, saya belum sempat hitung. 600% mungkin. Pertanyaannya, kenapa readiness kita tidak? Apa yang salah? Apakah yang diminta oleh satuan angkatan darat, laut dan udara itu kemudian tidak dibelikan oleh Kemhan sehingga kemudian ya kan tidak efektif apa yang dibeli itu? Itu pertanyaan nomor satu. Kedua, kalau kita bicara tentang perang sekarang atau pertahanan dalam konteks utuh ya, dalam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, maka semua sistem dari sistem senjata, sistem pengintaian, sistem pengawasan itu mesti jalan. Jangan juga nanti tiba-tiba nih ya, misalnya elektronik intelijennya dibangun, sistem sosus bisa digabung, tapi kemudian kita nggak punya kekuatan patroli atau kekuatan reaksi serta pendukung untuk bergeraknya secara cepat angkatan laut dan angkatan udara untuk intercept. Gitu loh. Jadi mau saya sampaikan juga, ini ada intercenting factors antara bagaimana sekarang kekuatan yang fisik gitu kan, dan juga kekuatan yang kemudian tidak terlihat gitu, atau masalah-masalah pengawasan, pengintaian gitu dan penginderaan. Nah, itu yang semuanya mesti kembali saya mau bicara bahwa ini bahaya kalau kita bicara zonasi. Kenapa? Saya pernah mengalami beberapa pertemuan ketika satu daerah dianggap lebih penting dari daerah lain, satu kabupaten lebih penting daripada provinsi kadang-kadang dengan undang-undang yang bikin bingung, maka itu akan terjadi benturan di lapangan. Nah, menurut saya membawa Indonesia dalam PP ini dan menjadikan Natuna sebagai zona khusus dengan zonasi yang kemudian statementnya itu ada dinamis, pertahanan non dinamis. Apa maksudnya? Apa artinya Natuna itu harus pertahanan dinamis? Apa kriteria pertahanan dinamis? Lalu Indonesia lainnya nggak penting harus pertahanan non dinamis. Apa kriteria non dinamis? Ini yang mesti dijawab sebelum PP ini keluar harusnya. Jadi sekarang pertanyaan saya adalah, siapa yang merumuskan atau mendraft PP ini, dan kemudian apa alasan Presiden mengeluarkan PP ini? Ini sangat serius, Mbak. Karena ini bisa sangat memisahkan tentang, pertama, tentang otonomi daerah, ya kan, akan efek ke sana. Yang kedua adalah efek tentang pertahanan keamanan akan semakin tajam, terpisah. Padahal keamanan dalam konteks keamanan nasional itu berbeda dengan keamanan dalam konteks Kamtipmas. Nah, itu. Tolong diperhatikan. Ini kayaknya masih kacau terus dan itu nggak pernah selesai. Baik, Bu Kony, berarti harus kita terus awasi lebih lanjut lagi, dan pastinya itu salah satu highlight adalah yang paling penting adalah bagaimana readiness kita sebagai negara untuk mempertahankan wilayah kedaulatan dimanapun, bukan hanya dan satu daerah saja. Dan menjaga pertahanan. Dan sistem pertahanan kita. Baik, terima kasih Ibu Kony Rahakundini Bakri sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih atas insight-nya.